Pemerintah berulang kali mengklaim performa ekonomi Indonesia sedang bagus-bagusnya. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah menyebut bahwa dirinya bangga karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap di kisaran 5% secara beruntun, yakni sejak kuartal keempat tahun 2021 yang ada di 5,02% hingga kuartal kedua tahun 2023 yakni sebesar 5,17%. Namun benarkah ekonomi yang baik ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Yuk kita cari tahu. Itu kan klaim pemerintah, sampai sebagai masyarakat tetap aja ekonomi sebetulnya bukan lagi bagus. Buktinya adalah ketika kita di lapangan, masyarakat menengah ke bawah. Harga-harga bahan pokok, sembako tahu sendiri, semua naik. Cabai aja itu udah menjadi kebutuhan pokok termasuknya tuh. Sekarang udah sampai 80.000 itu di daerah tertentu, tapi di daerah lain katanya nyampe 120, ada yang 140. Itu Pulau Jawa aja sampai masih ada yang 80.000. Itu baru satu item, belum lagi yang lain-lainnya. Kebutuhan pokok seperti telur itu sekarang juga udah naik. Kalau menurut saya sih lumayan, cuman kan dari kitanya itu kan tergantung sama orang, karena tuh orang itu masih ada yang di bawah kita. Mungkin kita cukup, tapi kalau misal orang di bawah kita mungkin merasa lebih kurang. Karena kan kita kan kerja aja masih kurang, apalagi orang yang di bawah kita. Ya dirasakan sih Mbak, dari kebutuhan yang didapat ya mudah lah gitu. Kalau ekonomi bagus menurut aku nggak berasa banget ya, karena memang kebutuhan aja masih banyak yang naik, apalagi mau tahun baru ya kan, semua harga kebutuhan pada naik semua. Kerasa sih masih belum berasa sih kalau buat di aku. Boro-boro bisa nabung, apalagi kita kayak saya yang ngurusin anak sekolah untuk kebutuhan sehari-hari, udah cukup aja, udah bersyukur. Jangankan untuk menabung, untuk kebutuhan sehari-hari udah cukup aja, udah termasuk bersyukur lah kita itu. Untuk menabung kita sisihkan dikit-dikit bisa, tapi kita juga kan masih banyak kebutuhan untuk pengeluaran kan tidak terduga. Jadi kita tetap masih kekurangan. Masih bisa disisihkan lah untuk ditabung. Sebenarnya masih, cuman kadang-kadang kita suka hilaf ya. Jadi kadang kan emang prinsipnya kan semakin banyak penghasilan yang masuk kan semakin banyak juga pengeluarannya kan. Awal-awalnya sih bisa settle, tapi kesini-sininya kok udah mulai kepake ya tabungannya, mulai kebutuhan ini, kebutuhan itu gitu kan. Jadi mulai agak berasa sih pas mau udah menjelang berapa tahun kerja, mulai kepake lagi tabungannya. Udah pasti. Ya kalau kita misalnya memang benar-benar urgent, pasti kita harus mengambil tabungan itu. Tapi kan makanya dari pemerintah itu harus gimana? Nggak sampai nguras sih, cukup dengan gaji yang sekarang. Adalah masa-masa di mana uang tabungan tuh akhirnya kepake lah gitu jadi. Udah pasti, apalagi saya ngurusin anak-anak sekolah ya, semua kebutuhan naik, mau nggak mau kan kosnya lebih tinggi lagi yang kita keluarkan, sehingga ada tabungan dikit akhirnya kepake untuk biaya sekolah anak kebutuhannya meningkat, kebutuhan pengeluaran kan lebih meningkat lagi gitu. Ya kayak kebutuhan kayak kita sakit, kita kan sakit kan nggak ada yang tahu ya. Terus kayak kebutuhan untuk orang tua juga, itu kan kebutuhan tak terduga. Biasanya sih kita kadang suka uang darurat sih sebenarnya ya. Jadi kadang kalau misalkan uang darurat kita nggak cukup, kadang suka kepake buat tabungan. Misalkan kayak ada kebutuhan beberapa barang elektronik yang udah mulai kayak udah 5 tahun kadang suka rusak ya. Terus misalkan kebutuhan yang di sini kayak minyak, beras aja kadang suka naik, cabai pun naik. Jadi kan kayak uang bulanannya kayak mulai agak bertambah nih gitu pengeluarannya. Jadi kalau untuk kerjaan yang lain, sambilan yang lain, ya mau nggak mau kita memang harus ada inisiatif seperti itu, seperti dagang, jualan kecil-kecilan lah. Kalau nggak ada topang seperti itu
terus terang aja, saya udah keteter itu aja. Biasanya saya live. Iya. Iya, kayak di tok-tok kayak gitu untuk tambahan sembari kerja. Untuk mencukupi semuanya ya kurang sih kalau diturutin untuk semua. Kalau untuk sampingan tambahan ya haruslah, untuk semua pun harus ada tambahan. Sebenarnya sih kalau untuk kerja sambilan masih mencari sih sampai sekarang ya. Cuman mungkin kayak kebutuhannya mungkin dikurangi. Cuman emang kadang-kadang kita mikirnya misalkan di bulan ini kebutuhannya kepake tabungan, jadi kita mikir oh kayak punya utang tabungan sendiri gitu. Jadi gimana caranya buat bulan depan tabungannya itu harus dikurangin, harus ditambah dari yang sebelumnya. Jadi kayak merasa jadi utang tabungan sih sebenarnya. Ya, ternyata berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa orang yang memiliki jenis pekerjaan berbeda-beda, rata-rata dari mereka menyebut menggunakan uang tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak hanya itu, rata-rata dari mereka juga memiliki pekerjaan sambilan atau sedang mencari pekerjaan tambahan untuk menambah pendapatan. Hal ini karena biaya hidup yang makin hari makin mahal serta gaji yang cenderung stagnan.